Sejahtera bagi kita semua, perkenalkan saya Tevilius Gabriel selaku mahasiswa administrasi publik dengan NIM 2001136048. Video ini bertujuan untuk pemenuhan nilai UAS mata kuliah studi birokrasi publik dengan dosen pengampu Bapak Didi Kusuma Habibi, SIP, MPA. Baiklah, langsung ke soal pertama. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut? A. Pengertian governance dan pengertian partnership governance. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial secara kolektif yang melibatkan pengaruh sektor negara dan pemerintah. Partnership governance adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional. Dan partnership ini membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintah yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Yang 1B, sebutkan dan jelaskan manfaat partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan proses belajar. Yang ketiga, meminimalisir perasaan terasing. Yang keempat, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. Yang kelima, menciptakan kesadaran politik. Yang keenam, keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi. Kemudian 1C, bagaimana mewujudkan partisipasi berbagai aktor dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama ada aktor negara, menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif baik itu bagi swasta maupun keberadaan masyarakat. Kemudian aktor swasta, menyediakan pasar, lapangan kerja dan penghasilan. Dan yang terakhir yaitu aktor masyarakat, yaitu memfasilitasi interaksi sosial dan politik, mendorong partisipasi ekonomi, politik dan sosial. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan pengertian transparansi dan indikator yang digunakan untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Pengertian transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Kemudian adanya indikator transparansi dan akuntabilitas, yaitu sistem pemberian informasi pada publik. Kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik. Yang ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi. Yang keempat, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Dan yang kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses. Kemudian yang terakhir, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan urgensi perlunya perbaikan birokrasi. Faktor apa saja yang perlu diperbaiki di dalam reformasi birokrasi dan reformasi yang diharapkan oleh masyarakat. Urgensi reformasi birokrasi itu bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Di sisi lain, birokrasi sangat erat dengan banyak tugas dan fungsi karena tidak saja terfokus pada pelayanan publik, tapi bertugas dalam berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lain, rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi, yaitu pertama, peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah. Yang kedua, peningkatan etika dan moral birokrasi pemerintah. Yang terakhir, peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah. Serta tujuan dari reformasi birokrasi yang diharapkan oleh rakyat, yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Kita lanjut ke soal 4. Sebutkan dan jelaskan konsep atau teori kepercayaan publik, etika publik, dan bagaimana mewujudkan konsep tersebut. Kita mulai dari pengertian kepercayaan publik, yaitu kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya. Kepercayaan publik merupakan elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan meningkatkan administrasi publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Kemudian kita lanjut ke pengertian etika publik, yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruknya, benar salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab dan pelayanan publik. Kemudian hubungan antara etika dan kepercayaan publik, yaitu etika publik dan kepercayaan publik itu berbanding lurus. Ketika etika ASN baik, maka kepercayaan publik pun akan baik dan aman. Sebaliknya, ketika ASN buruk, maka kepercayaan publik pun menghilang. Dan kita ke soal terakhir, sebutkan dan jelaskan patologi birokrasi dan bagaimana meminimalisir praktik patologi dalam organisasi. Patologi birokrasi adalah sebutan untuk penyakit dalam birokrasi yang mengalami disfungsi atau malpraktek atau maladministrasi yang disebabkan oleh 1. Sistem rekrutmen yang tidak baik, 2. Aparatur dan mekanisme kerja yang belum jelas, 3. Lemahnya pengawasan, 4. Luasnya tugas pemerintah, yang 5. Gaji yang rendah, dan 6. Kekurangan sumber daya manusia yang profesional. Dan bagaimanakah meminimalisir patologi birokrasi ini? Yang pertama, mengatasi diskriminasi dalam pelayanan masyarakat, memberi respon kepada masyarakat, dan yang terakhir, penyederhanaan prosedur pelayanan dan transparansi. Baiklah, sekian yang bisa saya jawab. Semoga memuaskan. Sekian, terima kasih.